Filariasis adalah suatu penyakit infeksi parasit, terutama Wuchereria bancrofti, yang biasanya terjadi secara kronis. Penyakit ini bisa mengenai seluruh organ. Nah, salah satunya adalah limfatik atau kelenjar getah bening. Makanya disebut sebagai penyakit kaki gajah. Penyebabnya ada 3 spesimen dari parasit nematoda. Hanya saja memang yang tercatat, yang tersering adalah Wuchereria bancrofti. Hanya saja memang ada beberapa gejala yang cukup sering kita temukan. Yang tersering contohnya adalah pembengkakan pada kedua ekstremitas bawah. Gejala lainnya contohnya yang tersering adalah adanya benjolan atau massa di daerah skrotum. Pada saat pemeriksaan USG, ternyata memang didapatkan adanya terkumpulnya cairan disertai dengan adanya parasit cacing yang hidup di situ. Untuk diagnosa sendiri, tentunya balik lagi ke proses pertama adalah anamnesa. Kemudian yang kedua tentunya pemeriksaan penunjang. Biasanya kita lakukan dari pemeriksaan lab darah, ada pemeriksaan khusus yang kita namakan apusan darah perifer. Apusan darah perifer ini jadi kita melakukan pemeriksaan darah, baik itu tebal maupun tipis, itu secara mikroskopik. Jadi kita bisa menemukan ada tidaknya parasit dari situ. Untuk pengobatan sendiri kita bagi menjadi 2 biasanya. Jadi terapi secara medikamentosa atau pemberian obat-obatan. Tapi yang kedua, selain terapi medikamentosa tentunya adalah terapi pembedahan. Terapi pembedahan biasa kita lakukan pada beberapa kasus apabila sudah terjadi suatu komplikasi yang kronis. Tentu penyakit filariasis ini kan ditularkan melalui nyamuk. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tentunya dengan penyemprotan jentik-jentik nyamuk. Kemudian kita juga melakukan pencegahan dengan cara menggunakan kelambu tentunya. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. William Suryaatmaja, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mandaya Royal, Hospital Puri. Filariasis adalah suatu penyakit infeksi parasit, terutama Wuchereria bancrofti, yang biasanya terjadi secara kronis. Penyakit ini bisa mengenai seluruh organ. Nah, salah satunya adalah limfatik atau kelenjar getah bening. Makanya disebut sebagai penyakit kaki gajah. Sebetulnya untuk penyakit filariasis ini tentunya bisa mengenai seluruh organ. Hanya saja tentunya kelenjar limfatik badan kita itu mengikuti arah gravitasi. Sehingga menyebabkan, makanya kenapa terjadinya filariasis itu paling sering adalah mengenai ekstremitas, terutama ekstremitas bagian bawah atau kedua kaki. Penyakit filariasis ini memang ditularkan melalui spesimen nyamuk. Penyebabnya ada 3 spesimen dari parasit nematoda. Hanya saja memang yang tercatat, yang tersering adalah Wuchereria bancrofti. Hanya saja memang ada beberapa gejala yang cukup sering kita temukan. Yang tersering contohnya adalah pembengkakan pada kedua ekstremitas bawah. Atau kita juga sering menyebutnya sebagai bahasa medisnya lymphedema. Lymphedema ini sendiri memang terdiri dari beberapa klasifikasi kategori derajat tingkat keparahan. Tingkat keparahan pertama itu biasanya dalam artian penyakit ini masih bisa untuk disembuhkan. Gejala lainnya contohnya yang tersering adalah adanya benjolan atau massa di daerah skrotum. Nah, memang kadang-kadang kita menganggap sebagai suatu benjolan abses atau nanah. Namun pada saat pemeriksaan lanjutan, pada saat pemeriksaan USG, ternyata memang didapatkan adanya terkumpulnya cairan disertai dengan adanya parasit cacing yang hidup di situ. Untuk diagnosa sendiri, tentunya balik lagi ke proses pertama adalah anamnesa. Anamnesa adalah suatu proses tanya jawab antara dokter dengan pasien, yang mana kita ingin mencari apakah ada faktor risiko ke arah sana. Kemudian yang kedua tentunya pemeriksaan penunjang. Biasanya kita lakukan dari pemeriksaan lab darah, ada pemeriksaan khusus yang kita namakan apusan darah perifer. Apusan darah perifer ini jadi kita melakukan pemeriksaan darah, baik itu tebal maupun tipis, itu secara mikroskopik. Jadi kita bisa menemukan ada tidaknya parasit dari situ. Kemudian juga memang ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya adalah PCR antigen. Hanya saja untuk PCR antigen ini memang tidak semua center itu punya. Ya, jadi memang beberapa center yang bisa mengerjakan itu adalah center-center yang cukup besar. Untuk pengobatan sendiri kita bagi menjadi 2 biasanya. Jadi terapi secara medikamentosa atau pemberian obat-obatan. Dan dalam hal ini mungkin untuk terapi pengobatan yang sering kita dengar itu namanya DEC, ya, diethil karbamazepin. Ada juga memang satu jenis obat itu kita menggunakan 3 obat dalam satu waktu. Dan juga biasanya kita akan pantau apakah berhasil atau tidak pengobatan terapi ini. Tapi yang kedua, selain terapi medikamentosa tentunya adalah terapi pembedahan. Terapi pembedahan biasa kita lakukan pada beberapa kasus apabila sudah terjadi suatu komplikasi yang kronis. Salah satunya adalah hidrokel tadi. Hidrokel itu adalah suatu pembesaran atau pembengkakan pada skrotum akibat adanya akumulasi cairan di situ. Nah, kenapa ada akumulasi cairan? Karena memang pada filariasis ini itu parasit akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah kelenjar getah bening. Nah, kondisi seperti ini biasa kita pertimbangkan untuk dioperasi. Selain juga kita bertujuan untuk mengeluarkan cairan.
Sebetulnya untuk langkah pencegahan sendiri itu balik lagi ke tindakan preventif. Dalam artian, tentu penyakit filariasis ini kan ditularkan melalui nyamuk. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tentunya dengan penyemprotan jentik-jentik nyamuk. Salah satunya, kemudian kita juga melakukan pencegahan dengan cara menggunakan kelambu tentunya. Dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena untuk penyakit filariasis ini, yang kita perlu kerjasama dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan terkait yang mana harus melakukan survei ke lapangan juga. Karena semakin tinggi daerah tersebut ada orang-orang terkena filariasis, berarti sumber penularan di daerah itu cukup tinggi. Dan tentunya sumber vektor penularan yaitu nyamuk harus cepat ditangani. Tentunya untuk kasus-kasus seperti ini, tentunya kita memiliki dokter-dokter yang cukup kompeten, ada tim dari spesialis penyakit dalam, dan juga spesialis penyakit dalam konsultan untuk penyakit tropik infeksi. Selain itu juga kami memiliki beberapa pemeriksaan penunjang, salah satunya dengan apusan darah perifer yang kita bisa kerjakan, bekerja sama dengan dinas kesehatan, kasus-kasus seperti ini bisa kami kerjakan.